Sobat Sehat, bertemu lagi dengan saya Dr. Suci Windari. Kita akan berbicara banyak sekali tentang diabetes mellitus hari ini. Apa sih diabetes mellitus? Nanti kita akan membahasnya bersama dengan narasumber TOP kami, Dr. Handoko, spesialis penyakit dalam Vinasim. Selamat siang, salam untuk sahabat sehat Ngesti Waluyo. Kita akan mulai acaranya hari ini yuk. Jadi Dr. Han, senang sekali loh kita bisa berjumpa dengan Dr. Han lagi pada siang hari ini. Sama-sama Dr. Suci, Kita kita akan juga membahas senang bisa berjumpa dengan sahabat sehat kita. Dokter, apa sih yang namanya diabetes mellitus atau istilah trennya itu kencing manis? Ya, baik. Kencing manis atau dalam istilah kedokterannya disebut diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik yang ditandai oleh adanya peningkatan kadar gula darah yang lebih dari normal, dan itu disebabkan oleh karena kekurangan hormon insulin dan atau kelainan pada kerja insulin pada tubuh manusia, sehingga yang terjadi adalah suatu penumpukan kadar gula darah di dalam tubuh manusia yang berlebihan. Wah, ternyata rumit sekali ya diabetes itu. Nyun sewu dokter, terus tanda dan gejalanya apa ya? Nah, tanda dan gejala dari diabetes mellitus ini ada empat tanda yang khas, yaitu adanya penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, kemudian pasien sering merasakan haus, sering merasakan banyak kencing, dan sering lapar. Ya, itu adalah gejala yang khas. Ada juga gejala-gejala yang tidak khas, misalnya sering mengalami gatal ataupun mungkin luka yang tidak sembuh-sembuh, ya. Itu juga bisa disebabkan karena diabetes, kadar lemak darah yang meningkat dan sebagainya. Begitu Dokter Suci? Ternyata gejalanya itu nggak khas banget ya. Semua orang kadang merasa aku lapar terus, tapi ya mungkin ya memang karena lapar. Nah, terus kalau gula itu tuh apakah ada klasifikasinya, Dok? Sakit gula ada, untuk diabetesnya ada klasifikasinya. Klasifikasinya terdiri dari yang saat ini dianut ada 4 klasifikasi. Yang pertama adalah diabetes tipe 1, yang kedua adalah diabetes tipe 2, yang ketiga adalah diabetes tipe lain, dan yang keempat adalah diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi pada kehamilan. Itu adalah klasifikasi dari diabetes mellitus. Kemudian perbedaannya apa? Pada diabetes tipe 1 itu disebabkan karena kurangnya produksi hormon insulin. Kalau pada diabetes tipe 2 itu adalah karena terjadinya resistensi insulin di dalam tubuh pasien. Kalau pada diabetes tipe lain ini disebabkan oleh banyak faktor, misalnya adanya kelainan pada pankreas, yaitu organ yang memproduksi hormon insulin, adanya kelainan pada sel beta pankreas yang bisa disebabkan karena keracunan sehingga tidak bisa memproduksi hormon insulin, adanya kelainan genetik pada sel beta pankreas dan sebagainya. Kemudian yang diabetes yang disebabkan karena pada kehamilan itu terjadi memang khas terjadi pada kehamilan. Ya, jadi sebelum kehamilan dia tidak mengidap diabetes, tapi setelah kehamilan dia mengidap diabetes yang disebut dengan diabetes gestasional. Begitu Dokter Suci? Kemudian dokter, untuk orang-orang itu supaya tahu gimana caranya mendiagnosa diabetes mellitus itu, apakah ada pemeriksaan laborat yang khas ya, Dok? Ada. Jadi secara gampangnya untuk Sobat Sehat RSK Ngesti Waluyo, kita bisa menegakkan diagnosis diabetes mellitus berdasarkan pada pemeriksaan gula darah. Ya,
pemeriksaan gula darah, yaitu gula darah puasa kadarnya adalah lebih dari 126 mg per desiliter pada 2 kali pemeriksaan, dan itu ditambah dengan 4 gejala khas tadi, adanya sering lapar, sering haus, banyak kencing, dan berat badan menurun dengan tajam. Itu adalah diagnosis diabetes. Atau kalau tidak mengukur gula darah puasa adalah pengukuran gula darah sewaktu. Itu lebih dari 200 mg per desiliter disertai dengan 4 tanda khas tadi, dan dilakukan 2 kali pemeriksaan, nilainya selalu lebih dari 200 mg per desiliter. Itu adalah tanda pemeriksaan laboratorium yang mendukung adanya suatu diabetes mellitus. Sebenarnya secara teori ada pemeriksaan lain lagi yang mendukung ke arah diabetes mellitus, dan ini menjadi suatu diagnosis pasti, yaitu dengan mengukur kadar gula darah 2 jam setelah diberi pembebanan. Nah, pembebanan di sini apa? Pembebanan di sini adalah pasien diberi larutan glukosa murni atau gula murni, glukosa murni sebanyak 75 gram dalam 250 cc air mineral, dan diminum tidak boleh kurang dari 5 menit. Setelah itu pasien puasa 2 jam, dan kemudian setelah puasa 2 jam pasien dianjurkan untuk pemeriksaan gula. Nah, pemeriksaan gula yang didapatkan dari hasil pembebanan ini, bila itu lebih dari 200 mg per desiliter, itu menjadi diagnosis pasti diabetes. Tapi cara ini memang tidak terlalu praktis karena membutuhkan glukosa murni. Makanya ada cara yang lain, yaitu dengan memeriksakan gula darah puasa tadi, ataupun gula darah sewaktu yang nilainya lebih dari 126 pada puasa dan sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter. Begitu, dokter. Cukup rumit ya penjelasannya dari Dokter Han tentang diabetes mellitus itu, tapi penjelasannya cukup jelas. Bagaimana kalau misalnya sobat sehat, masyarakat awam ini mengalami tanda dan gejala, kemudian cek laborat menemukan tadi yang seperti yang sudah Dokter Handoko sampaikan, apa yang harus mereka lakukan? Tapi tetap stay tune dulu, nanti akan dijawab oleh Dokter Handoko. Oke, kita tunggu ya setelah ini. Sobat sehat, kembali lagi bersama dengan saya Dr. Suci dan Dr. Handoko, spesialis penyakit dalam. Kita berbicara lagi mengenai diabetes mellitus di podcast kesehatan RSK Ngesti Waluyo. Nah, seperti yang sudah tadi disampaikan ya dok, sudah panjang sekali pembicaraan mengenai diabetes mellitus. Tapi pertanyaan pertama yang orang awam pasti tanya, sebenarnya diabetes mellitus itu penyakit keturunan enggak sih dok? Kalau dikatakan sebagai penyakit keturunan tidak, cuma potensial menurun kepada generasi dari pasien yang mengalami diabetes ada peran atau ada kemungkinan besar bisa mengidap kepada keturunan selanjutnya. Ternyata ada peran ya. Ada peran. Kalau keturunan tidak, kalau dikatakan penyakit keturunan tidak. Tapi potensi menurun kepada generasi selanjutnya ya. Ada potensi itu. Lalu dok, setelah tadi kita bahas mengenai tanda-tanda dan gejala, kalau misalnya sobat sehat kita mengalami tanda dan gejala tersebut, kemudian pergi ke laborat cek sendiri nih gulanya, ternyata gulanya naik. Langkah awalnya itu terus lalu bagaimana ya dok? Ya, jadi kalau sobat sehat mengalami kelainan seperti yang tadi saya jelaskan, jadi sudah dicek gula darah puasa. Gula darah puasa dalam hal ini adalah tidak makan selama 8 jam. Dan gula darah puasa itu nilainya lebih dari 126.
apalagi itu lebih dari 2 kali pemeriksaan ditambah dengan gejala-gejala khas tadi, saya sarankan sebaiknya sobat sehat segera bertemu dengan dokter untuk bisa ditelusuri lebih lanjut supaya diagnosis bisa ditegakkan. Dengan demikian pengobatan akan bisa diberikan untuk mengendalikan gula darah ini. Dokter Han bisa nggak ya memberikan gambaran umum sebenarnya penata laksanaan gula itu tuh, penyakit gula ini bagaimana ya dok? Penata laksanaan untuk penyakit diabetes ini ada 5 pilar. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah latihan jasmani atau orang sering menyebut olahraga, yang ketiga adalah pengaturan makan atau orang awam sering menyebutnya diet, yang keempat adalah menggunakan obat-obatan, dan yang kelima adalah pengukuran gula darah mandiri. Nah, kelima hal ini memang harus dikerjakan oleh pasien yang mengidap diabetes mellitus. Ya, dan ini perlu dipahami semua bahwa kelima hal ini saling mendukung, saling menunjang untuk keberhasilan pengobatan selanjutnya. Jadi pasien masih harus paham apa itu diabetes mellitus. Ya, dia harus paham apakah penyakit ini bisa disembuhkan atau tidak, ya. Kemudian penyakit ini sifatnya apa? Misalnya sifatnya penyakit ini sifatnya adalah kronis, progresif, yang tidak bisa disembuhkan tetapi lama-kelamaan akan membuat kecacatan pada tubuh. Pasien harus tahu. Kemudian kegiatan fisik atau latihan jasmani apa yang tepat untuk diabetes. Kemudian pola makan, ini yang penting juga ya, pola makan. Apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh, dan sebagainya. Obat-obatan juga harus memahami juga cara kerja obat bagaimana, efek samping obat bagaimana, dan yang penting adalah pasien juga dilatih untuk melakukan pemeriksaan gula darah mandiri, ya, terutama ketika berada di rumah mengalami gejala-gejala tertentu, misalnya gula darahnya ngedrop atau gula darahnya sangat tinggi, itu harus bisa mengecek glukosa atau gula darah mandiri di rumah. Demikian dok. Kemudian nih dok, saya tuh pengen tahu komplikasi pasien yang mengidap diabetes mellitus tuh apa aja ya dok? Kan masyarakat awam nggak tahu ya. Kalau taunya oh ini gula, cuma nggak tahu, terus nanti bakal jadi apa? Ya, komplikasi diabetes yang bisa dialami oleh pasien ada 2, yaitu komplikasi yang bersifat akut atau yang berat, dan komplikasi yang bersifat kronik atau menaun. Kalau yang bersifat akut itu ada 2 juga, yaitu yang gula darahnya lebih rendah dari nilai normal atau yang disebut hipoglisemia, dan yang gula darahnya lebih dari normal yang disebut hyperglisemia, gula darahnya sangat tinggi. Ya, kedua komplikasi ini berbahaya semua untuk pasien, sehingga pasien harus mendapatkan penanganan yang tepat ketika mengalami gula darahnya ngedrop bagaimana, dan gula darahnya yang tinggi bagaimana. Kemudian komplikasi yang lain adalah komplikasi yang bersifat kronis atau yang menaun, ya. Jadi itu biasanya terjadi karena adanya gangguan pada pembuluh darah atau gangguan pada persarafan. Ya, gangguan pada pembuluh darah itu bisa kita melihat itu gangguan pada ginjal, pada mata, kemudian pada jantung, pada pembuluh darah kaki. Kemudian gangguan pada persarafan bisa terjadi suatu rasa baal, rasa gelinggingan, rasa semutan, rasa nyeri, yang itu semua disebabkan karena gula darah yang tidak terkontrol. Dan itu semua menimbulkan komplikasi-komplikasi lanjutan yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan organ, misalnya terjadinya gagal ginjal, terjadinya gagal jantung, terjadinya penyempitan pembuluh darah, sehingga terjadi luka di kaki yang menimbulkan komplikasi infeksi dan sebagainya. Dan juga komplikasi-komplikasi lain, ya, misalnya timbulnya jamur sehingga pasien mengalami gatal. Pada laki-laki bisa terjadi impoten, ya. Kemudian
bisa terjadi luka yang tidak sembuh-sembuh, ya. Kemudian gangguan pada penglihatan, bisa terjadi katarak, bisa terjadi gangguan pada segmen belakang atau gangguan pada retina sehingga bisa menyebabkan kebutaan. Kemudian gangguan pada metabolik, ya misalnya bisa terjadi kadar trigliserid yang sangat tinggi, kadar kolesterol yang tinggi dan sebagainya. Demikian dok yang bisa disampaikan berkaitan dengan masalah komplikasi pada diabetes cukup banyak. Ya. Komplikasinya itu luas sekali, satu tubuh kena semua. Hampir ya, diabetes memang jahat, karena itu kita mesti harus betul-betul mengendalikannya dengan baik. Kuncinya adalah gula darah tidak boleh tinggi, ya gula darah harus di kisaran-kisaran yang aman, ya jangan terlalu tinggi tapi jangan terlalu rendah, ya jadi kita tengah-tengah saja lah. Istilahnya kalau kita menerbangkan pesawat, di sini ada tebing gula darah tinggi, di sini ada tebing gula darah rendah, ya kita di tengah-tengahnya saja. Jangan terlalu minggir, nanti bisa nabrak sana nabrak sini, ya. Gitu. Ternyata complicated banget. Lalu bagaimana sih dok pelayanan diabetes mellitus di Rumah Sakit Ngesti Waluyo? Ya. Apakah dokter bisa sharing, Ya. bisa bercerita? Pelayanan diabetes mellitus di Ngesti Waluyo itu tergabung dalam pelayanan di klinik penyakit dalam. Ya, itu adalah pelayanan medis. Ya, pelayanan medis menggabung bersama dengan klinik penyakit dalam dan itu ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam. Nah, tapi karena diabetes itu cukup luas cakupannya, maka tidak hanya dari aspek medis saja. Kita juga menyelenggarakan pelayanan penata laksanaan gizi atau nutrisi, ya bekerja sama dengan ahli gizi supaya pasien diberitahu bagaimana caranya diet yang benar, ya. Kemudian ada juga pelayanan edukasi, ya kita di sini punya beberapa edukator diabetes yang akan menjelaskan kepada pasien tentang apapun tentang diabetes, ya tentang pengertian diabetes, tentang tadi ada cara makan, olahraga, kemudian perawatan luka, kemudian juga ada penyuntikan insulin, ya itu ada dilakukan oleh edukator diabetes. Juga ada ketika pasien diabetes mengalami komplikasi pada kaki dan kaki itu mengalami luka, itu juga ada perawat yang bisa memberikan pelayanan perawatan kaki. Baik itu kaki itu sudah luka ataupun kaki itu masih belum luka, itu juga ada pelayanan perawatan kaki. Dan juga terkait dengan tadi penata laksanaan diabetes, salah satunya adalah latihan jasmani. Di Ngesti Waluyo punya klub diabetes yang dulu sebelum pandemi kita lakukan rutin senam diabetes setiap hari Sabtu pagi, dan pesertanya cukup banyak dan terus meningkat, ya. Jadi itu juga kita fasilitasi untuk latihan jasmani bagi pengidap diabetes. Berarti RSK Ngesti Waluyo punya klub DM ya dok? Ya, sudah yang lama itu. Cukup luas ya? Ya. Pesertanya ada berapa ya dok? Mungkin sudah bisa lebih dari 200 lebih ya. Ya. Kita Dan, ingin supaya pandemi segera berlalu ya ya dok. sehingga kegiatan itu bisa kembali dikerjakan. Ada instruktur senamnya juga dari Ngesti Waluyo. Ada beberapa yang akan memimpin senam diabetes. Bahkan kita melatih peserta untuk menjadi pemimpin senam, ya, dan itu diselenggarakan di halaman parkir belakang Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo setiap hari Sabtu pagi. Kita tunggu pandemi segera berlalu supaya klub DM kembali lagi beraktivitas. Ya, setuju. Sobat Sehat, sudah cukup panjang pembicaraan kita, tapi masih ada pembicaraan yang lain. Jangan kemana-mana, kita segera kembali di podcast kesehatan. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi. Sekarang kita akan membacakan banyak-banyak pertanyaan yang kami kumpulkan dari media sosial RSK Ngesti Waluyo.
Yuk kita baca bersama. Dokter Han mau bertanya, izin. Kenapa ya penyakit diabetes mellitus itu sering buang air kecil? Nah ini nih pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman sehat. Ya, baik Sobat Sehat. Begini, tadi sudah disebutkan bahwa salah satu gejala diabetes adalah sering buang air kecil atau sering berkemih. Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena pada pengidap diabetes itu terjadi penumpukan kadar gula yang sangat tinggi di pembuluh darah. Jadi gula tidak bisa masuk ke dalam sel karena apa? Tadi ada dua. Karena kekurangan hormon insulin dan atau karena kelainan kerja insulin pada sel yang disebut resistensi insulin. Sehingga gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Akhirnya gula menumpuk semua di dalam pembuluh darah. Nah, dia ikut aliran darah. Ketika dia melewati ginjal, konsentrasi kadar gula itu sangat tinggi di dalam ginjal, sehingga kemudian itu akan menimbulkan suatu efek penarikan cairan tubuh yang dalam istilah kedokteran disebut osmotik ya. Itu akan menarik cairan tubuh yang cukup banyak, sehingga banyak cairan yang kemudian tersedot di ginjal dan salurannya, sehingga itu akan menambah volume kencing. Dengan demikian pasien akan mengalami banyak sekali kencing, bolak-balik ingin kencing, bolak-balik ingin kencing. Demikian yang bisa saya jelaskan kenapa kok sering kencing pada pasien diabetes mellitus. Dokter, ada pertanyaan lagi. Hari ini ayah saya disarankan untuk operasi karena kuku kakinya busuk di dalam. Itu kejadiannya 3 atau 4 minggu yang lalu. Penderita diabetes bisa operasi begitu nggak ya dok? Apa perlu penanganan lebih lanjut lagi ya? Ya, jadi pengidap diabetes bisa menjalankan operasi, ya. Tetapi yang harus diingat, sebelum menjalankan operasi, gula darah harus dikendalikan dengan baik. Karena gula darah yang tinggi ketika dilakukan operasi itu bisa menimbulkan komplikasi, ya. Karena itu gula darah harus diturunkan dulu sampai ke batas yang aman, yaitu biasanya di bawah 200 mg per desiliter, baru kemudian bisa disarankan untuk menjalankan operasi. Jadi pada pengidap diabetes tidak ada halangan untuk menjalankan operasi, jadi tidak perlu takut nanti lukanya nggak sembuh dan sebagainya, tidak. Asal gula darahnya bisa terkendali dengan baik, tidak ada masalah untuk menjalankan operasi. Wah, ternyata bisa loh orang dengan gula itu menjalani operasi. Kemudian ini pertanyaan satu lagi dokter. Ada ibu hamil yang berusia kehamilannya 2 bulan, tapi juga mengalami diabetes mellitus tipe 1 dok. Kemudian boleh nggak ya minum madu? Karena asam lambungnya naik, terus katanya kalau asam lambung membaiknya dengan madu. Nah, kalau pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 apa boleh minum gula ya? Minum madu herbal? Ya, memang dari buku-buku yang saya baca itu tidak ada anjuran untuk minum madu. Yang kita perlu ingat adalah madu adalah sesuatu yang manis. Nah, sesuatu yang manis biasanya mengandung gula. Nah, kita harus melihat secara teoritis itu bisa ditelusuri makanan-makanan yang manis tersebut indeks glisemianya itu berapa. Indeks glisemia adalah cara alat untuk mengukur seberapa cepat suatu makanan terutama yang mengandung karbohidrat itu akan menaikkan gula. Kita berpatokan kepada glukosa. Glukosa adalah gula di dalam darah kita. Itu indeks glisemia adalah 60. Nah, kalau makanan tersebut indeks glisemianya mendekati 60 atau lebih dari 60 ya disarankan untuk tidak dikonsumsi. Nah, madu itu berapa indeks glisemianya? 58. Jadi kan hampir sama dengan glukosa, sehingga sebenarnya tidak disarankan untuk mengkonsumsi madu. Ya. Tidak disarankan karena hampir sama dengan minum glukosa. Dan itu akan meningkatkan kadar gula darahnya cukup tinggi. Lah, bagaimana dengan sakit mahnya? Ya, satu, masih ada makanan selain madu yang bisa dimakan untuk kita menahan rasa lapar itu.
ya carilah makanan yang indeks glikemianya rendah, yang tidak terlalu tinggi, misalnya buah-buahan. Itu bisa kita konsumsi untuk menahan mah kita. Di samping ada obat-obat mah yang bisa dikonsumsi untuk meredakan gejala dari sakit mahnya. Begitu. Pertanyaannya sudah habis, dokter. Kalau boleh, kami mau meminta anjuran dari dokter penyakit dalam mengenai penyakit diabetes mellitus ini apa saja ya, Dok? Ya, oke, baik. Baik sahabat sehat, kita bicara tentang diabetes ini. Yang pertama yang harus diketahui oleh sahabat sehat, terutama buat pasien-pasien yang mengalami diabetes, yang pertama harus tetap semangat untuk menjalani semua metode pengobatan. Ya, sekalipun kita ketahui bahwa diabetes mellitus tersebut belum bisa disembuhkan sampai saat ini, tetapi jangan patah semangat. Tetap semangat untuk menjalankan pengobatan. Nah, tadi dikatakan bahwa ada 5 pilar pengobatan diabetes, ya. Ada edukasi, ada perencanaan makan, latihan jasmani, kemudian pengobatan dan pemeriksaan gula darah mandiri. Semuanya itu kok bisa dikerjakan. Tetapi saya akan menitik beratkan untuk kita betul-betul paham tentang diabetes, maka edukasi harus betul-betul dipahami betul. Ya, minta penjelasan kepada dokter ataupun kepada edukator diabetes mengenai diabetes itu apa, sehingga kita bisa memahami betul. Yang kedua adalah kita akan berusaha untuk mengelola diabetes ini semaksimal mungkin. Nah, ada hal yang perlu kita pikirkan adalah kita mencoba untuk memilih metode pengobatan atau penata laksanaan yang itu aman untuk kita, efektif untuk menurunkan gula darah, tidak ada efek samping, dan murah, dan itu memberikan suatu pola kehidupan kita yang lebih baik. Nah, dalam hal ini saya akan menekankan kepada masalah makan atau pola makan. Ya. Pola makan ini kan semata-mata tergantung kepada kita, kepada tangan kita dan mulut kita, ya kan? Apakah kita sering curi-curi makan? Itu kan berarti yang salah adalah tangan kita dan mulut kita, karena kita sudah diberi edukasi tentang diabetes, caranya makan bagaimana. Secara gampang, cara makan pada diabetes ya yang gampang diterapkan untuk kehidupan kita sehari-hari adalah 1. Makan besar, yaitu makan menggunakan nasi, lauk pauk, sayur mayur, ya. Itu harus dilakukan. Misalnya kita makan besar sehari 3 kali, harus dilakukan dan harus kenyang. Kenapa harus kenyang? Supaya setelah selesai makan itu kita tidak cari-cari kemil. Kalau kita makannya nggak kenyang, kita akan cari-cari kemil karena kita masih merasa lapar. Tapi kalau itu makannya kenyang, maka diharapkan kita tidak cari-cari kemilan, snack dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah selesai makan besar, diusahakan untuk tidak ngemil atau tidak cari-cari snack. Boleh ngemil atau mencari snack, tetapi snacknya itu yang tadi, ingat, kadar indeks glikemianya rendah. Contohnya apa? Sayur dan buah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Minumnya yang sehat adalah air mineral atau teh tawar. Itu saja. Kerjakan pola makan yang sehat seperti ini. Dan beberapa pengamatan saya di dalam praktek, ketika pasien manut ya mau ikuti aturan ini, pola makan ini, gula darah 400 ditambah dengan edukasi yang baik, ditambah dengan pola makan yang baik, ditambah dengan obat seperlunya yang diperlukan oleh pasien, dalam waktu 1 minggu gula darah sudah bisa turun menjadi 100. Nah, itu luar biasanya kita mengatur pola makan kita. Dan pola makan kita sepenuhnya ada di dalam kuasa kita sebagai pasien, yaitu bagaimana kita tidak gampang mengambil snack dengan tangan kita dan tidak gampang memasukkan ke dalam mulut.
Nah, itu semua bisa dikerjakan kalau kita mempunyai pemahaman atau edukasi yang benar tentang diabetes dan pola makan tadi. Jadi usahakanlah supaya kita bisa terkendali gula darahnya dengan dua cara utama tadi, edukasi dan pola makan. Ya, kalau kita menggunakan obat boleh saja kalau memang itu diperlukan. Cuma kan kita perhatikan bahwa obat kan tetap ada efek sampingnya. Ya kan? Kalau kita bisa pilih yang dua ini, syukur tambah satu lagi, latihan jasmani. Ya, latihan jasmani yang dianjurkan adalah yang sifatnya aerobik dengan memperhatikan keselamatan tubuh kita, yaitu harus menggunakan alas kaki. Ya, jangan sampai kita lepas alas kaki, itu bisa berbahaya sekali untuk pasien diabetes. Ya. Nah, cara-cara ini yang perlu kita usahakan untuk kita tempuh, karena caranya adalah cara yang relatif aman untuk kita dan memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki pola hidup sehat kita. Ya. Semoga dengan cara ini, 3 cara ini, kita bisa terkendali gula darahnya. Ada kesaksian dari pasien saya, ketika betul-betul ketat menerapkan 3 hal ini, maka obat itu semakin minimal, semakin kecil penggunaannya. Kalau obat semakin kecil penggunaannya, maka efek samping juga akan semakin kecil. Ya, jadi diharapkan sobat sehat Ngesi Waluyo yang mengalami diabetes terapkan ini. Dan kemudian yang terakhir pesan saya adalah jangan pernah gula darah kita itu tinggi. Ya, usahakan tadi kita berada di tengah-tengah, menerbangkan pesawat di antara 2 tebing, gula darah turun atau gula darah tinggi, yaitu menjaga dengan 3 tadi cara yang aman tadi. Ya, kalau memang perlu ya dengan obat tidak ada masalah. Tapi gula darah diusahakan harus jangan terlalu tinggi, dalam level-level yang aman. Ya, usahakanlah gula darah kita, misalnya gula darah puasa ya antara 100 sampai ya 130 kalau bisa. Gula darah 2 jam setelah makan antara 140 sampai 180. Ya, usahakan gula darah situ. Kemudian pengukuran HbA1c itu ya sekitar 7%, 6 sampai 7%. Usahakan seperti itu. Nah, dengan demikian maka kita bisa terhindar dari efek tadi, hyperglisemia atau gula darah yang berlebih. Kenapa? Karena ketika terjadi hyperglisemia atau gula darah yang meningkat di dalam tubuh kita, tidak usah menunggu waktu 5 tahun. Dalam waktu 1 hari, reaksi hyperglisemia pada tubuh itu akan menimbulkan minimal 4 reaksi biokimia di dalam tubuh kita yang itu tidak kita rasakan, tetapi itu semua merusak sel tubuh kita, bahkan inti sel tubuh kita. Ini mengerikan sekali dengan hyperglisemia. Kadang orang dengan gula darah yang tinggi merasa tenang-tenang saja. Ini paradigma ini harus dirubah. Ya, gula darah 500 tenang-tenang saja. Ini sangat membahayakan sekali. Karena begitu terjadi hyperglisemia, 4 reaksi biokimia ini akan jalan semua. Dan itu akan menghantam sel-sel tubuh kita. Makanya kemudian yang terjadi apa? Komplikasi-komplikasi. Nah, komplikasi ini terjadi di tingkat apa? Di tingkat sel. Kadang kita belum merasakan betul, karena di tingkat terjadinya di tingkat sel. Tapi kalau ini terjadi tiap hari, ya sudah, mungkin dalam waktu 5 tahun ginjal rusak, mata rusak, jantung rusak, pembuluh darah rusak. Ya itu karena itu. Karena itu perhatikan betul-betul, kita harus mengendalikan dalam level yang aman. Itu pesan saya, semoga bisa ditangkap oleh Sobat Sehat Ngesi Waluyo. Dan tetap semangat hidup bersama dengan diabetes. Jadikan diabetes sahabat kita, bukan musuh kita. Caranya bagaimana? Kendalikan gula darah senormal mungkin. Demikian, Dok. Sobat Sehat, sudah cukup lengkap dan panjang pembicaraan kita pada hari ini mengenai diabetes mellitus. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Handoko, spesialis penyakit dalam, dokter, untuk acara hari ini. Semoga Sobat Sehat dapat memetik manfaat dari perbincangan kita. Sobat Sehat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa ya follow di Instagram kami maupun di YouTube kami.
See you next time. Kembali lagi ke podcast kesehatan RSK Ngesti Waluyo.